Selamat datang kembali di channel Jurnal Baru. Dan setelah membahas beberapa tragedi bersejarah yang terjadi di negara kita ini, kali ini kita akan membahas sebuah peristiwa pilu yang terjadi pada tahun 2012. Tetapi bukan tentang kiamat atau ramalan dari Mama Lauren yang malah dia meninggal pada tahun 2012. Tetapi tentang sejarah kelam penerbangan di Indonesia, di mana dalam peristiwa itu 45 orang dinyatakan meninggal dunia. Peristiwa kelam ini dikenal dengan tragedi jatuhnya pesawat Sukhoi. Bagaimana kisah lengkapnya akan kita bahas pada video kali ini. Pesawat ini dinamai dengan Sukhoi Superjet 100, merupakan sebuah pesawat penumpang sipil atau airline yang dibuat dan dikembangkan oleh Sukhoi. Pesawat ini merupakan salah satu pesawat terbaru Rusia dan merupakan pesawat penumpang Rusia pertama yang dikembangkan pasca bubarnya Uni Soviet. Pada saat itu, tanggal 9 Mei 2012, pesawat Sukhoi Superjet 100 dengan nomor registrasi RA97004 melakukan penerbangan demonstrasi dari Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta menuju kembali ke Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Pesawat buatan Rusia itu mengangkut 37 penumpang, 6 orang awak, dan 2 kru Sukhoi. Penerbangan ini direncanakan menggunakan instrumen flight rules atau IFR, atau aturan terbang secara instrumen pada ketinggian 10.000 kaki. Penerbangan yang direncanakan selama 30 menit, dan penerbangan Sukhoi Superjet 100 mendapatkan izin terbang di area Bogor. Pesawat ini dipiloti oleh Aleksander Jablonski, adalah pilot kelahiran Warsawa, Polandia pada 3 April tahun 1955. Pilot ini telah menerbangkan 221 jenis pesawat dan mengantongi lebih dari 14.000 jam terbang. Ia lulus dari Haiger Military Pilot School, Armavir pada tahun 1976. Selain pilot senior di negaranya, Aleksander Jablonski juga memiliki track record yang sangat bagus. Pensiunan dari pilot pesawat Angkatan Udara Rusia ini juga pernah mengikuti pelatihan penerbangan pesawat ulak-alik menuju bulan. Sedangkan kopilot bernama Alexander Kochenkov yang berusia saat itu adalah 44 tahun dan memiliki jam terbang kurang lebih 3.318 jam. Dan pilot navigator yang bernama Oleg Setsov yang berusia 51 tahun dan memiliki jam terbang sekitar 3.533 jam. Sebenarnya, penerbangan demonstrasi ini ada 2 sesi, di mana penerbangan yang pertama dijadwalkan pada pukul 04.00 UTC dan penerbangan yang kedua pada pukul 06.45 UTC. Pada penerbangan pertama, berhasil take off dan mendarat dengan selamat. Dan pada saat simulasi penerbangan kedua, Sukhoi Superjet 100 bersiap lepas landas dari runway 06 pada pukul 14.20 waktu Indonesia Barat. Sukhoi Superjet 100 berhasil take off. Mereka mengudara di langit Jakarta menuju langit Bogor. Penerbangan kala itu seperti biasa-biasa saja dan tidak ada sedikit pun kejanggalan dari penerbangan SSJ-100 ini. Pilot Aleksander Jablonski sebenarnya ia baru pertama kali mengudara di langit Indonesia. Meskipun demikian, dia sudah sangat profesional. Kemudian pada ketinggian 2000 kaki, pesawat mulai miring ke kanan. Kapten bertugas sebagai pilot flying dalam penerbangan demonstrasi kali ini, sedangkan kopilot bertugas sebagai pilot monitoring. Lalu pada pukul 14.20, pilot melaporkan keadaannya kepada ATC di Jakarta. Dia mengatakan bahwa saat ini berada di posisi ketinggian 10.000 kaki. Kemudian Jakarta Approach menjawab, pertahankan ketinggian di 10.000 kaki. Dan setelah beberapa menit mengudara tanpa adanya kendala, sang pilot Sukhoi Superjet 100 meminta izin kembali untuk menurunkan ketinggiannya ke 6.000 kaki dari ketinggian semula 10.000 kaki. Dan ketika sang pilot menurunkan ketinggiannya dari 10.000 kaki ke 6.000 kaki, kecepatan pesawat di Menara Jakarta terdeteksi sekitar 290 knot atau sekitar 537 km per jam. Dan itu merupakan separuh dari kecepatan maksimal pesawat Sukhoi ini. Dan inilah yang menjadi detik-detik terakhir sebelum pesawat naas ini menabrak Gunung Salak. Pada saat itu,
pesawat mulai masuk ke awan tebal dan dari rekaman black box diketahui bahwasannya sang pilot tengah berbicara kepada pilot asal Indonesia yang tidak diketahui identitasnya. Dia menjelaskan tentang bagaimana keunggulan dari pesawat Sukhoi Superjet 100. Ketika pesawat ini berada di sekitar gunung ataupun pesawat lainnya yang berada di dekat pesawat ini, maka sistem alarm akan segera memberikan informasi atau peringatan. Mereka kemudian membicarakan tentang bahan bakar dari pesawat yang terbilang efisien. Dan karena saking asyiknya mengobrol, sang pilot sampai tidak menyadari jika kopilot telah mengajukan pertanyaan sebanyak 3 kali. Di mana kopilot mengatakan, apakah kita akan segera kembali ke Halim? Kemudian, kapten menjawab, ya, kita akan approach. Dikarenakan kondisi langit Bogor saat itu berawan tebal dan gelap, kapten segera meminta kopilot untuk menghubungi ATC di Jakarta. Pilot mengatakan bahwa mereka butuh bantuan untuk mengarahkan pesawat ini menuju Bandara Halim. Sang kapten dan kru lainnya tidak menyadari bahwasanya pesawat yang mereka terbangkan mengarah ke Gunung Salak. Dan 38 detik sebelum kecelakaan, sang kapten dan seseorang yang tidak diketahui identitasnya tetap mengobrol hingga alarm berbunyi. Kapten saat itu mengabaikan alarm yang berbunyi dan kopilot yang berbicara tentang cuaca. Kemudian 7 detik sebelum pesawat menabrak gigir gunung, peringatan berupa suara landing gear not down yang berasal dari sistem peringatan pesawat terus berbunyi. Setiap detik demi detik alarm berbunyi diabaikan oleh sang kapten. Dia mengira bahwasanya itu hanya kerusakan dari sistem database. Sang kapten malah mematikan peringatan tersebut hingga akhirnya pesawat meledak menghantam dinding puncak 1 Gunung Salak. Dan sejak saat itu Sukhoi Superjet 100 dinyatakan hilang kontak. Proses pencarian skala besar segera dilakukan. Mereka memusatkan pencarian pesawat. Di titik terakhir, pesawat terdeteksi oleh radar Bandara Halim, tepatnya di area Gunung Salak. Lalu sehari setelah dinyatakan hilang, atau tepatnya pada tanggal 10 Mei tahun 2012, sekitar pukul 9 WIB, tim pencari yang berasal dari berbagai institusi menemukan reruntuhan Superjet Sukhoi 100. Ditemukan di Gunung Salak pada ketinggian 1.500 meter di atas permukaan laut. Laporan awal mengatakan bahwa pesawat Sukhoi menabrak tebing pada ketinggian 6.250 meter di atas permukaan laut. Proses evakuasi korban dari pesawat Sukhoi Superjet 100 terbilang sangat sulit. Proses berjalan sangat dramatis, di mana para petugas harus berjibaku pada kemiringan gunung dan melawan dinginnya area Gunung Salak. Tim SAR dan para relawan mulai mengevakuasi para korban. Total sebanyak 45 penumpang dinyatakan meninggal dunia dalam insiden ini. Para korban ditemukan dalam keadaan mengenaskan. Bahkan, tidak ada satupun anggota tubuh yang utuh. Tubuh dari para korban dalam keadaan hancur, mulai dari kepala, kaki, tangan, dan juga anggota tubuh lainnya berceceran dan menyebar di berbagai titik. Dan hasil investigasi KNKT atau Komite Nasional Keselamatan Transportasi menyatakan investigasi terhadap kecelakaan pesawat Sukhoi Superjet 100 di Gunung Salak itu adalah murni kesalahan manusia atau pilot pesawat, di mana sang pilot malah mengabaikan sistem peringatan dari pesawat dan kapten yang tidak mengetahui medan, dan perhatiannya teralihkan dengan obrolan dari penumpang yang tak lain adalah seorang pilot dari Indonesia, tetapi tidak dapat diidentifikasi siapa penumpang tersebut. Dan dalam kecelakaan ini 45 orang jadi korban jiwa, yang sebagian besar adalah para pebisnis dalam dunia penerbangan. Ada juga beberapa dari wartawan yang ikut dalam uji coba penerbangan SSJ-100 ini. Sebenarnya ini adalah tour demonstrasi pesawat SSJ-100 dari Rusia untuk memikat pembeli dari Dirgantara Indonesia. Penerbangan SSJ-100 di Indonesia merupakan rangkaian perjalanan uji coba atau Welcome Asia yang diadakan di seluruh wilayah Asia Tenggara dan Asia Tengah. Sebelum mengudara di langit Jakarta, pesawat yang sama telah berhasil mengudara di Kazakhstan, Pakistan, dan Myanmar.
Demo ini menarik atensi dari masyarakat dengan disebarnya 100 undangan untuk mengikuti Joy Flag dari Halim Perdana Kusuma menuju Pelabuhan Ratu dan sebaliknya. Namun sayang sekali, pada demonstrasi yang kedua, SSJ 100 mengalami kejadian naas. Dan itulah tadi sedikit rangkuman dari peristiwa jatuhnya pesawat Sukhoi Superjet 100 di Indonesia yang menabrak gagahnya Gunung Salak. Semoga tidak ada lagi peristiwa-peristiwa ini di kemudian hari. Gua Riko, admin dari Jurnal Faru undur diri, and see you on the next video. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe.